Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Apa kabar semua? Sehat selalu ya, amin. Nah, ini masih ingat gak nih, ada beberapa waktu lalu menjelang Lebaran ada sebuah pemberitaan di sosial media yang sifatnya intoleran ya, terus kemudian pengancaman. Nah, ini salah satu peneliti BRIN ya. Nah, informasinya sudah ditangkap. Nah, jadi gini, peneliti BRIN Andi Pangerang Hasanuddin yang ingin halalkan darah warga Muhammadiyah ditangkap di Jombang. Ini jadi orang yang membuat suatu komentar di sosial media Facebook ini sudah ditangkap ya, peneliti BRIN, peneliti Badan Riset dan Inovasi atau BRIN Andi Pangerang atau AP dibawa dari Jombang, dari Jawa Timur ke Jakarta untuk pemeriksaan. Ini sudah ditangkap ya tadi malam. Adapun penangkapan terhadap Andi Pangerang Hasanuddin dilakukan di Kabupaten Jombang, Jawa Timur pada hari Minggu tanggal 30 April 2023. Wow, ini diberi kesempatan dulu nih berarti ya untuk berlebaran di kampungnya ya. Nah, AP ditangkap Direktorat Tindak Pidana Cyber Mabes Polri atas dugaan kasus pengancaman dan ujaran kebencian terhadap warga Muhammadiyah. Nah, Kadif Humas Polri menjelaskan tim penyidik menjerat Andi Pangerang Hasanuddin sebagai tersangka pada pasal 28 ayat 2 Jungto pasal 45A ayat 2 atau pasal 29 Jungto pasal 45B Undang-Undang tahun nomor 11 tahun 2019 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE. Penangkapan Andi Pangerang ini berangkat dari Bareskrim Polri yang menerima laporan dari pimpinan Pusat Muhammadiyah atau PP Muhammadiyah terkait adanya dugaan sarah dan pengancaman. Nah, pengancaman laporan tersebut, nah ini ada nomor laporannya, nomor LP garing B garing 76 garing Romawi 4 garing 2023 Bareskrim tanggal 25 April 2023. Nanti ini langsung dilaporin ya di Mabes Polri ya, Bareskrim langsung turun tangan. Adapun nama pelapor yaitu ya, Nasrullah selaku Ketua Bidang Hukum dan Advokasi Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah. Nah, sementara terlapornya pemilik Facebook Andi Pangerang Hasanuddin. Nah, itu diberitakan sebelumnya komentar bernada ancaman itu dilontarkan Andi Pangerang Hasanuddin terkait perayaan Idul Fitri 1444 Hijriah yang dilakukan Muhammadiyah tak berbarengan dengan pemerintah. Ya, rentetan komentar itu bermula dari unggahan Facebook milik peneliti BRIN ya atas nama Profesor Thomas Jamaluddin. Nah, dalam laman Facebooknya Thomas ya juga menulis komentar terkait perbedaan antara PP Muhammadiyah dan pemerintah. Ya sudah, kira-kira gitu ya. Ya sudah taat. Ya sudah tidak taat keputusan pemerintah. Masih difasilitasi tempat sholat Id. Pemerintah pun memberikan fasilitas, kata Thomas. Lalu kemudian Andi Pangerang Hasanuddin merespon sebuah komentar tersebut. Nah, direspon. Nah, kira-kira begini responnya ya Andi Pangerang Hasanuddin. Perlu saya halalkan enggak nih darahnya semua Muhammadiyah? Apalagi Muhammadiyah yang disusupi Hizbut Tahrir melalui agenda kalender Islam global dari Gema Pembebasan. Banyak bacot emang. Di sini saya bunuh kalian satu-satu. Silahkan laporkan komen saya dengan ancaman
pasal pembunuhan. Saya siap di penjara. Saya capek lihat kegaduhan kalian. Tulis Andi Pangerang pada kolom komentar. Nah, teman-teman, atas unggahan di kolom komentar milik Profesor Thomas tersebut itu berbentuk panjang ya. Jadi Thomas yang merupakan mantan kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional atau LAPAN itu membenarkan bahwa komentar tersebut berasal dari unggahan yang ada di Facebooknya. Nah, akibat kegaduhan itu Thomas Jamaluddin dan Andi Pangerang sudah menyampaikan permohonan maaf. Nah, itu ya teman-teman ya, berangkat dari permasalahan ini sebuah komentar ya harusnya bertoleransi ya, sesama anak bangsa tidak boleh seperti itu. Berbeda keyakinan, berbeda pandangan, pendapat pun nggak masalah ya, itu tidak usah saling usik. Nah, apalagi ancaman mau membunuh, wow, ngeri sekali ya. Nah, jadi Thomas Jamaluddin ini dan Andi Pangerang sudah menyampaikan permohonan maaf ya. Ingat woi, di dalam undang-undang itu seseorang yang diduga melakukan suatu perbuatan tindak pidana meskipun sudah melakukan permohonan maaf itu tidak menghilangkan pidananya ya. Ingat ya, seseorang yang diduga melakukan perbuatan tindak pidana lalu dia sudah melakukan permohonan maaf baik itu kepada korban secara langsung ataupun melalui publik, tetap itu akan diproses karena permohonan maaf itu tidak menghilangkan substansi dari pokok permasalahan, tidak menghilangkan pidananya ya. Namun permohonan maaf tersebut ya itu dijadikan sebagai dasar, sebagai alasan untuk meringankan apabila perkara ini lanjut pada persidangan ya. Jadi itu dijadikan sebagai alasan untuk meringankan suatu hukuman nanti apabila ada penjatuhan hukuman dari yang mulia majelis hakim. Nah, itu ya teman-teman ya. Jadi dalam melakukan sosial media terus kemudian menggunakan sosial media ya sangat berhati-hati ya, karena ini bisa berbuntut petaka ya. Maka dari itu sangat hati-hati, bijak dalam menggunakan sosial media, menggunakan pikiran, menggunakan jari-jarinya, jangan sampai ini mengantarkan pada suatu petaka seperti Andi Pangerang Hasanuddin ini ya, akhirnya berbuntut pada persoalan hukum, dijemput teman-teman di Jawa Timur, Jombang ya. Nah, inilah ketika seseorang terlalu leluasa mengeksplor menggunakan fasilitas Facebook dan akhirnya akan begini buntutnya, masalah hukum ya. Oke teman-teman, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam keadilan.